Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Misteri. Pernahkah kalian melihat gambar anak kecil yang polos, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri? Hari ini kita akan menyelami beberapa kisah nyata di balik gambar-gambar anak-anak yang paling mengerikan. Ini bukan sekedar coretan biasa, tapi sebuah jendela menuju misteri kelam yang tersembunyi. Kisah-kisah ini dikirimkan langsung kepada saya, dan percayalah, apa yang akan kalian dengar akan membuat kalian bertanya-tanya. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir, karena kejutan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kisah ini dimulai dari sebuah gambar yang dibuat oleh seorang anak laki-laki berusia 6 tahun pada tahun 2012. Gambar itu ditemukan di kamar adiknya oleh sang kakak, kita sebut saja namanya Rina, yang saat itu berusia 14 tahun. Begitu melihatnya, Rina langsung menunjukkan gambar itu kepada orang tuanya. Di dalam gambar itu, terlihat keluarga mereka sedang duduk mengelilingi meja makan, digambar dengan gaya khas anak 6 tahun. Alasan Rina panik adalah dia mengenali semua orang di meja makan itu, ayah, ibu, dirinya sendiri, dan adiknya, Budi. Bahkan, anjing dan kucing peliharaan mereka pun ada di sana. Satu-satunya sosok yang tidak ia kenali adalah seorang pria yang duduk di lantai, seolah bersembunyi di belakang meja. Rina bercerita bahwa setiap kali dia bertanya pada Budi siapa pria itu, adiknya hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku nggak boleh kasih tahu." Pria dalam gambar itu berpakaian serba hitam dengan rambut keriting berwarna coklat kemerahan seperti yang bisa kalian lihat. Karena Budi terus-menerus menolak untuk menjelaskan siapa orang kelima di dalam gambar itu, Rina pun menunjukkannya kepada orang tua mereka. Ia menduga mungkin adiknya punya teman hayalan atau sedang berpura-pura melihat hantu. Malam itu, saat makan malam, orang tua mereka mencoba bertanya langsung kepada Budi. "Budi, siapa pria yang ada di gambarmu ini?" Tapi, anak itu hanya cemberut dan kembali mengangkat bahu. Jawaban yang sama terus ia berikan setiap kali ditanya. Dan jawaban paling detail yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Aku nggak boleh bilang." Ayahnya tidak terlalu khawatir. Beliau berpikir, ya namanya juga anak 6 tahun, mereka bisa menggambar apa saja dan mengarang cerita gila di kepala mereka. Rina sering ditugaskan menjaga Budi saat orang tua mereka tidak ada di rumah. Suatu hari, ketika sedang menjaga adiknya, ia mendengar Budi sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Rina buru-buru menghampiri, tapi ia hanya melihat adiknya sedang asyik bermain mobil-mobilan di lantai, kemungkinan besar berbicara pada dirinya sendiri. "Kamu ngobrol sama siapa, Dik?" tanya Rina. Budi menatap kakaknya, lalu cemberut dan mengangkat bahu lagi. Saat itulah mata Rina menangkap sesuatu di lantai kamar adiknya. Beberapa butir permen rasa apel hijau dengan merek yang belum pernah ia lihat ibunya beli sebelumnya. Dia bertanya, dari mana Budi mendapatkan permen itu? Tapi adiknya mengabaikannya dan kembali bermain. Rina mengambil permen itu yang membuat Budi marah dan berteriak, "Kembalikan!" Rina menunggu sampai orang tuanya pulang untuk bertanya apakah mereka membeli permen aneh itu. Karena Budi baru berusia 6 tahun dan saat itu sedang liburan sekolah, kemunculan permen misterius di kamarnya menjadi sebuah kekhawatiran besar. Bahkan ketika dimarahi dan didesak oleh orang tuanya, Budi tetap diam, hanya memasang wajah cemberut dan marah. Akhirnya, sang ayah menghukum Budi sampai ia mau menjawab pertanyaan itu. Budi tidak boleh keluar dari kamarnya. Keluarga itu memeriksa lemari di kamarnya, kolong tempat tidur, bahkan lemari di luar kamar.
Kemungkinan ada orang asing yang bersembunyi di dalam rumah pun sudah mereka singkirkan. Malam itu juga, saat Budi dihukum, Rina tidak duduk di tempat tidurnya. Ia duduk di dekat pintu kamarnya agar bisa dengan mudah mendengar jika adiknya di kamar sebelah mulai berbicara. Dan benar saja, saat malam sudah sangat larut, jauh melewati jam tidur adiknya, Rina mendengar suara Budi. Dia langsung melompat, berlari ke kamar adiknya, membuka pintu, dan pemandangan yang dilihatnya membuatnya membeku ketakutan. Adiknya yang baru berusia 6 tahun itu sedang berdiri di dekat jendela yang terbuka, berbicara dengan seorang pria yang tampak seolah-olah akan memanjat masuk ke dalam kamar. Rina berteriak sekeras-kerasnya memanggil ayah dan ibunya. Teriakan itu membuat pria di jendela kabur dan Budi mulai menangis. Begitu Rina menceritakan apa yang dilihatnya, polisi segera dihubungi. Awalnya, Budi masih menolak untuk berbicara, tetapi dengan kehadiran polisi, ia akhirnya buka mulut. Dengan ketakutan, ia berkata bahwa temannya itu menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun, atau dia tidak akan datang untuk bermain lagi. Ketika ditanya siapa nama dan berapa umur temannya, Budi bilang dia tidak tahu. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan, Budi menjawab bahwa pria itu akan datang membawa makanan ringan dan permen untuknya, lalu mereka hanya bermain bersama. Dan ketika ditanya bagaimana mereka bertemu, Budi mengatakan mereka bertemu di depan rumah suatu hari ketika pria itu berhenti dengan sepedanya dan menawarinya permen. Setelah berjanji akan kembali lagi dengan lebih banyak permen dan makanan ringan, Budi kecil yang polos itu menunjukkan jendela mana yang merupakan jendela kamarnya. Dan sejak saat itulah teror ini dimulai. Kisah ini dikirimkan pada tahun 2015 oleh seorang ibu dengan 2 orang anak, seorang putra berusia 6 tahun bernama Bima dan seorang putri berusia 8 tahun bernama Rina. Hampir setiap malam, di antara jam 12 hingga jam 5 pagi, Bima akan berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis. Ia mengaku sangat ketakutan karena ada seseorang atau sesuatu di dalam kamarnya, tepat di ujung tempat tidurnya. Bima selalu mengatakan bahwa setiap malam sosok itu akan keluar dari lemari pakaiannya, berjalan ke titik yang sama di kaki tempat tidurnya, dan hanya berdiri di sana, diam tanpa bergerak. Beberapa kali pertama, sang ayah dan ibu akan memeriksa kamar Bima hanya untuk menenangkannya. Dan benar saja, pintu lemari pakaiannya selalu terbuka. Ketika ditanya mengapa pintunya selalu terbuka padahal seharusnya tertutup, Bima dengan polosnya menjawab bahwa itu adalah bukti kalau ceritanya benar, bahwa makhluk itu memang ada di dalam lemarinya. Setiap kali orang tuanya menunjukkan bahwa lemari itu kosong, barulah ia mau kembali tidur. Anehnya, kakaknya, Rina, yang berusia 8 tahun, tidak pernah mengalami hal-hal aneh seperti ini sama sekali. Selama beberapa malam, orang tuanya membiarkan Bima tidur di lantai kamar mereka dengan selimut. Namun pada akhirnya, karena teror ini terus berlanjut tanpa henti, mereka memutuskan untuk mencoba satu cara terakhir. Mereka meminta Bima untuk menggambarkan seperti apa wujud makhluk yang selalu berdiri di ujung tempat tidurnya itu. Ketika Bima menyerahkan hasil gambarnya, kedua orang tuanya merasakan bulu kuduk mereka merinding seketika. Gambar itu sungguh membuat jantung mereka seakan berhenti berdetak.
Di atas kertas itu tergambar sebuah sosok kurus pucat yang mengerikan, mengingatkan mereka pada hantu-hantu di film horor yang bahkan bisa membuat orang dewasa mimpi buruk, apalagi seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Tapi bukan hanya itu yang membuat mereka ngeri. Di sudut gambar ada sesuatu yang lain di jendela. Ketika ditanya tentang ini, Bima berkata bahwa terkadang jika makhluk itu tidak ada di ujung tempat tidurnya, ia melihatnya berdiri di sana, di balik jendela kamarnya, menatap ke dalam. Solusi yang akhirnya diambil orang tuanya adalah memindahkan tempat tidur Bima ke kamar tamu di seberang lorong, sebuah kamar yang tidak memiliki lemari pakaian besar. Sang ibu yang mengirimkan cerita ini mengakui, sejujurnya ia sendiri merasa sangat ngeri setiap kali melihat kembali gambar putranya itu, dan setiap kali ia teringat suara tangisan Bima yang berlari ke kamar mereka di tengah keheningan malam. Kisah ketiga dan terakhir ini sedikit berbeda karena merupakan perpaduan antara gambar dan tulisan dan terdiri dari 3 halaman yang berbeda. Kisah ini ditemukan oleh seorang pengasuh baru untuk seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Bima di Jakarta. Sang pengasuh, yang akan saya sebut Ayu, dibutuhkan saat orang tua Bima pergi selama seminggu. Menurut Ayu, Bima adalah anak yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Dia akan tinggal di kamarnya hampir sepanjang hari dan hanya keluar untuk mengambil makanan dari kulkas atau turun untuk bermain video game. Ayu menghabiskan sebagian besar waktunya mengerjakan tugas kuliah dan menonton film. Dia tahu Bima memiliki obsesi dengan senjata api karena banyaknya pistol mainan yang dimilikinya. Sang pengasuh, yang akan saya sebut Ayu, dibutuhkan saat orang tua Bima pergi selama seminggu. Menurut Ayu, Bima adalah anak yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Dia akan tinggal di kamarnya hampir sepanjang hari dan hanya keluar untuk mengambil makanan dari kulkas atau turun untuk bermain video game. Ayu menghabiskan sebagian besar waktunya mengerjakan tugas kuliah dan menonton film. Dia tahu Bima memiliki obsesi dengan senjata api karena banyaknya pistol mainan yang dimilikinya. Bima tidak ada di sana dan lampunya mati. Ini berarti dia berada di ruang bawah tanah, sedang bermain video game karena hanya 2 tempat itu yang selalu dia datangi. Menurut Ayu, Bima bahkan sepertinya tidak punya teman untuk bermain. Tersebar di lantai kamar Bima ada banyak sekali kertas. Kertas pertama yang menarik perhatiannya adalah gambar sebuah pistol. Ini tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya semakin menunjukkan fiksasinya pada senjata. Namun, Ayu mengaduk-aduk tumpukan kertas itu dan menemukan 4 lembar kertas yang disatukan dengan staples. Kertas-kertas itu membentuk sesuatu yang paling tepat digambarkan sebagai buku cerita kecil. Halaman pertama sepertinya adalah halaman sampul berjudul Si Pengasuh. Seketika, Ayu berasumsi buku kecil ini adalah tentang dirinya. Tetapi karena tidak ingin ketahuan membacanya, dia mengambil foto setiap halaman dari buku kecil itu, serta foto gambar pistol tadi, lalu meninggalkan ruangan untuk membacanya di ponselnya di tempat lain. Inilah foto-foto yang telah dia ambil. Ini adalah halaman kedua yang ditulis Bima. Ini adalah hari biasa di rumah ketika ayah dan ibu membawa pengasuh itu untuk pertama kalinya. Ada sesuatu tentang dia yang aku benci. Aku rasa karena dia jelek. Dia seorang kutu buku yang payah. Aku tidak mau dia ada di rumah. Tidak tahu mengapa ayah dan ibuku mempekerjakannya. Sepertinya aku harus melenyapkannya. Gambar di halaman itu adalah Ayu yang sedang duduk di sofa memainkan ponselnya dan Bima yang mengintipnya dari ambang pintu. Ini adalah halaman berikutnya.
Ini hari ketiga dan dia masih di sini. Orang tuaku pikir aku bayi atau semacamnya, sehingga butuh pengasuh jelek dan menyebalkan yang menghabiskan semua makanan dan minuman kita. Dalam gambar ini, Bima tampak sedang mengambil pisau dapur, sementara Ayu berada di depan kulkas. Kebencian anak itu terhadap pengasuhnya menjadi semakin jelas dengan cara yang sangat mengganggu. Tetapi halaman berikutnya dan terakhir adalah yang paling parah. Halaman itu berbunyi, dia mempergokiku menyelinap ke kamarnya. Lain kali aku harus lebih pelan. Gambarnya cukup jelas menunjukkan Bima memegang pisau di belakang punggungnya, sementara Ayu tertidur di tempat tidurnya. Implikasi dari gambar ini sangatlah transparan. Ayu kembali ke kamar Bima saat dia masih di ruang bawah tanah dan benar saja menemukan sebuah pisau dapur kecil di meja samping tempat tidurnya. Ayu segera mengirimkan foto-foto gambar dan pisau itu kepada orang tua Bima dan kemudian menelpon mereka. Awalnya, orang tua Bima mencoba meyakinkannya bahwa Bima pasti hanya bercanda. Tetapi mereka tampaknya mudah diyakinkan bahwa Bima bisa memiliki niat yang mengerikan. Mereka meminta nenek Bima untuk datang mengambil alih pada hari yang sama. Ayu meninggalkan rumah itu tanpa pernah melapor ke polisi atau pihak berwenang lainnya. Dia menerima bayarannya untuk 2 minggu malam itu dan dia menerima permintaan maaf orang tua Bima, tetapi tidak lupa menyarankan agar mereka membawa putra mereka untuk mendapatkan bantuan psikologis yang serius. Jadi, bagaimana menurut kalian, para penjelajah misteri? Apakah ini hanya imajinasi liar seorang anak atau pertanda sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tersembunyi di baliknya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati cerita mengerikan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Zona Misteri, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga menyukai kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sampai jumpa di video misteri berikutnya. Tetaplah waspada.